Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi sebagai upaya pencegahan munculnya gelombang ketiga COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu strategi yang direncanakan yakni penerapan syarat wajib tes yang emergency interaction (PCR) for semua moda transportation. Seperti diketahui, tes PCR sejauh ini hanya diperlakukan untuk tes PCR sejauh ini hanya diperlakukan apabila memungkinkan. Syarat PCR harus diperluas untuk moda transportasi lain seperti kereta api, transportasi darat lain dan angkutan api. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan perlakuan tes PCR untuk semua moda transportasi bisa dilakukan jelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Penerapan kebijakan PCR di semua moda transportasi, penerapan kebijakan khusus setelah pihaknya belajar dari negara lain dilakukan. Menurutnya, dari negara-negara lain memperketat penerapan 3M dan 3T menjelang libur Natal dan 3M dan 3T. Pemerintah memprediksi mobilitas masyarakat akan terus meningkat hingga akhir tahun. Saat ini, tingkat mobilitas masyarakat yang menuju ke Bali sudah melampaui tingkat yang menuju ke Bali. Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini dan merancang kebijakan dan peningkatan kasus akibat libur Natal Tahun Baru. Terkait dengan kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat yang banyak diikuti, dapat kami sampaikan bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal Tahun Baru. Secara bertahap, penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain selama dalam mengantisipasi periode Natal Tahun Baru. Sebagai perbandingan, selama periode Natal Tahun Baru tahun lalu, meskipun penerbangan kembali disyaratkan PCR, mobilitas tetap meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan kasus. Walaupun tanpa varian Delta, dapat kami sampaikan bahwa mobilitas di Bali saat ini sudah sama dengan Natal Tahun Baru yang lalu dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan resiko kenaikan kasus. Mengenai harga, ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Sebagai pelengkap pengetatan kebijakan tes PCR, pemerintah berencana menurunkan harga tes hingga Rp300.000. Selain itu, hasil tes PCR juga akan berlaku selama 3 kali 24 jam. Untuk memahami, sejumlah kelompok masyarakat mengeluhkan syarat tes PCR untuk berpergian. Akan tetapi, pemerintah harus tetap menerapkan aturan itu sebagai upaya pencegahan. Sebelumnya, pemerintah mengisyaratkan vaksin dosis pertama dan tes PCR bagi pelaku perjalanan udara. Syarat serupa juga diterapkan bagi pelaku perjalanan darat dan laut. Namun penggunaan transportasi laut dan darat punya opsi tes antigen yang hasilnya berlaku 2 kali 24 jam. Pemirsa, wacana wajib PCR di semua angkutan. Itulah topik dialog kita pagi ini. Pemerintah berencana menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan menggunakan semua moda transportasi. Kebijakan itu diterapkan guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syarif Abdullah Al-Qadir. Selamat pagi, Pak Syarif. Pak Syarif, ini kita membahas mengenai kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kemarin kita menyimak pernyataan dari Pak Luhut ya terkait dengan wajib PCR untuk semua moda transportasi sebagai strategi, ini ceritanya untuk meminimalisir mobilisasi masyarakat dan juga mencegah kembali melonjaknya angka kasus COVID-19. Menurut Anda dari Komisi 5 DPR itu sudah sebagai strategi yang tepat atau belum? Ya, kita juga kan untuk melihat itu apakah strategi yang tepat atau belum, kita juga belum bisa membuktikan. Artinya begini, kalau saya melihat bahwa dilakunya vaksinasi itu bisa kita katakan bahwa secara perbandingan setelah dilakukan vaksin dan yang divaksin itu meningkat, ternyata itu bisa menekan terhadap paparan COVID.
kita tidak bisa pungkiri karena menurunnya ini karena juga dilakukannya vaksin. Yang kedua berkaitan dengan masalah PCR. PCR ini juga harus kita, kalau tadi saya dengar 3 kali 24 jam. PCR ini juga belum bisa kita katakan itu bisa menjamin, karena ketika orang PCR pada saat PCR mungkin dia tidak terkena, tidak terpapar. Tapi setelah kembalinya kan ada jarak itu antara 18 jam sampai 12 jam baru hasilnya diketahui. Mereka setelah itu mereka berpergian ke sana kan juga tidak juga bisa kita pastikan mereka itu tidak terpapar pada saat naik pesawat ya atau naik angkutan. Yang kedua kaitan dengan juga memang PCR itu yang sekarang itu juga hanya berlaku di transportasi angkutan udara. Saya kira angkutan kendaraan bus itu cukup lama juga ya. Diberlakukan antigen. Nah ini artinya bahwa semuanya ini kan harus dikaji dari beberapa aspek. Nah, kaitan dengan ini, kalau memang seperti itu juga melakukan juga pengamanan, artinya prokes, pakai masker, kemudian PCR, kemudian juga syarat vaksin 2 kali. Vaksin dengan berlakuan vaksin ini juga artinya masyarakat bisa saja nanti ya untuk apa vaksin gitu. Artinya vaksin bisa saja masih juga dilakukan terhadap kepalitannya, terhadap kemampuannya untuk untuk mencegah terhadap keterpaparan itu. Selain itu ya tentu dengan memberlakukan ini pertama ya kalau sekarang ada tadi 300.000 ya. 300.000 itu bagi masyarakat kecil cukup berat juga. Naik pesawat sekarang 700.000. Berarti dia 1 juta. Kalau nanti juga transportasi darat, transportasi laut, transportasi darat, umpamanya ke Jawa pakai bus dengan ongkos 200.000, lebih mahal PCR-nya 300.000. Nah, ini kalaupun tidak diberlakukan itu juga akan tanda-tandanya juga kenapa hanya pesawat gitu. Padahal naik bus cukup jauh. Saya lebih cenderung ya lebih baik kenapa tidak dilakukan antigen gitu ya. Antigen itu artinya biayanya murah, kemudian pada saat mereka mau berpergian jadi di bandara atau di stasiun bis atau di pelabuhan gitu langsung dilakukan langsung dilakukan antigen. Dengan sedemikian juga bisa paling tidak bisa meminimalkan terhadap perpaparan. Yang kedua tetap berlaku jarak physical distancing. Sekarang itu kita pakai PCR. Naik pesawat tidak juga berlaku physical distancing. Juga kita tidak tahu pada saat mereka di bandara atau di mobil, di taksi, mungkin taksinya tadi dinaikin orang yang sudah terpapar, sehingga kan juga mereka akan juga keterpaparan itu. Jadi saya melihat apa yang diberlakukan ini juga tidak berdasarkan pendekatan secara ilmiah. Pak Syarif, kalau kita berkaca dari libur momen libur di tahun ini, kita juga mengalami momen libur di Lebaran 2021. Kan diskusi di masyarakat itu seperti ada terjadi standar ganda. Di satu sisi dilarang mudik, tapi seperti diberikan celah gitu ya untuk mudik juga gitu. Nah, apakah mungkin dengan kebijakan ini untuk meminimalisir adanya kebingungan tadi di masyarakat seperti pada libur Lebaran tahun ini? Ya, saya pikir kalau memang itu tujuannya untuk Lebaran, hari-hari besar, ya diberlakukan aja semua. Artinya naik bus, angkutan umum, pesawat, ya PCR. Satu tidak juga membedakan daerah satu dengan daerah lainnya. Jadi yang kedua yang paling pokok, bagaimana pemerintah bisa memberlakukan itu betul-betul bisa secara valid ya, secara benar. Karena sekarang ini juga sertifikat vaksin itu ada yang diperjualbelikan, Mas. Kemudian
Dan untuk PCR juga itu bisa diperjualbelikan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Contohnya lah dulu. Sekarang itu dulu saya sering mendapat laporan, terutama yang datang dari luar negeri. Kan harus berlaku karantina. Yang kedua juga mereka harus melakukan PCR. Itu sekarang juga itu tidak kemarin itu terjadi yang sampai terjadi varian baru itu kan yang dari India datang lepas itu. Nah, ini saya kira bagaimana para petugas kita itu pengawasannya itu bisa tidak terjadi hal-hal seperti itu, atau sistemnya dibuat. Sekarang itu saya banyak tuh dapat laporan mereka beli vaksin seolah-olah mereka sudah tervaksin nih, 1 dan 2. PCR mereka beli, ada yang 600.000, ada yang 300.000. Nah, ini saya kira ini juga persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Oke, Pak Syarif, memungkinkan juga kalau tadi disampaikan oleh Pak Syarif ini juga berpotensi ada yang curang begitu ya, membuat sertifikat atau keterangan palsu, tapi juga mungkin berpotensi justru karena jangan-jangan mahal akhirnya masyarakat beralih ke transportasi ilegal misalnya. Bisa terjadi kemungkinan itu, Pak Syarif? Ya bisa saja. Makanya saya bilang kalau mau ya sudah diberlakukan saja semua. Apakah dia transportasi pribadi, ketika melintas suatu daerah ke daerah lain, ya harus melakukan PCR. Nah ini kan supaya tidak terjadi juga kecemburuan. Artinya kalau cuma pesawat yang hanya berlaku itu kan ada yang penerbangan 1 jam. Pesawat itu paling jauh kalau antar Indonesia kan cuma 6 jam ke Papua. Nah, padahal naik bus itu bisa 12 jam. Dengan tempat duduk yang berdempetan. Nah, kan artinya pendekatan mana ini yang dilakukan? Kalau perlu pengamanan, artinya semuanya bisa. Padahal sedangkan pesawat itu ada yang 1 jam. Kita sudah sampai. Sama-sama juga tempatnya, katakan tempatnya tidak dalam suatu gerbong gitu. Sama kereta api, pesawat, mobil, transportasi laut apalagi. Itu dalam waktu yang lama, berhari-hari, interaksi. Saya kira kalau mau diberlakukan tidak hanya pesawat, titik semua, transportasi udara, laut, apapun jenisnya berlakukan PCR. Oke, kemarin saya sempat berbincang juga dengan beberapa pengamat ya transportasi, pengamat kebijakan publik juga pengamat transportasi. Ini sempat mengatakan pada intinya adalah kalau misalnya mau diberlakukan PCR tidak apa-apa, tetapi jangan membebankan masyarakat untuk membayar lagi. Pendapat Anda bagaimana terkait itu? Saya sepakat, cuma kan kemampuan fiskal kita mampu nggak? Jadi Anda mau mengatakan memang tidak mampu? Ya, kondisi kita sekarang, kita ya terus terang saja, kebetulan saya di Banggar juga, kita sering melakukan refocusing dalam rangka untuk penanganan COVID. Nah, sedangkan untuk PCR berapa? Karena dianalisa dari berapa di dalam satu perjalanan perharinya. Jadi semuanya ini saya kira pemerintah harus mengkaji secara melihat dari beberapa aspek lah. Nah, kalau memang pendekatannya masalah pendekatan untuk safety-nya keamanan supaya tidak terjadi ya lonjakan, saya kira yang sangat berbahaya itu malahan transportasi darat. Itu lebih banyak penumpangnya, laut, pribadi. Nah, ini semua harusnya diberlakukan sama. Kalau tidak ya nih kayak kemarin. Kemarin kan kita melakukan forecast tuh untuk untuk angkutan pesawat. Tetapi angkutan yang darat, laut kita pakai antigen, bisa jebol di situ nanti lebih sama juga nanti. Karena ketika terpapar seseorang itu kan bisa menularkan beberapa orang secara berantai. Ini saya kira ya kalau nggak mau pendekatannya itu pendekatannya keamanan untuk safety kesehatan tidak terjadinya terpapar ya semuanya harus diberlakukan sama. Tidak harus lagi
kita akan juga ikuti yang sama kok tadi Menko Maritim juga mungkin kita ke depan akan melakukan. Saya kira tidak bisa seperti itu. Oke, kalau kemarin ada komunikasi juga rapat antar DPR Komisi 5 dengan kementerian, sejumlah kementerian seperti Kementerian Perhubungan begitu ya. Untuk menjelang Nataru nanti sudah ada komunikasi itu yang terjalin antara DPR dan juga kementerian. Kita belum, tapi kemarin kita sudah juga menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan di dalam rapat RDP kita berkaitan dengan keberatan masyarakat terhadap PCR. Karena ini bukan keputusan perhubungan. Ini kan keputusan secara menyeluruh di Satgas Covid-nya. Betul. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini ya harus dilihatlah beberapa aspek pendekatannya. Kalau memang vaksin kita itu vaksin ini memang betul efektif, ya kita sudah memberlakukan juga syarat vaksin bagi masyarakat untuk berpergian itu, ya kenapa tidak syarat vaksin itu saja yang kita berlakukan? Jadi semua masyarakat harus sudah vaksin kedua. Oke, kita akan breakdown lagi, Pak Syarif. Mohon maaf, kita akan breakdown lagi nanti mengenai vaksin dan juga hal lainnya. Cuma kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Syarif, tadi kita terhenti di pembahasan mengenai vaksinasi. Semua juga concern mungkin ke percepatan vaksinasi. Anda menilai evaluasi khususnya dari DPR saat ini percepatan vaksinasi apakah sudah maksimal? Karena ya kita menghadapi beberapa dinamika seperti libur, begini kan masyarakat juga butuh penjaminan keamanan kesehatan mereka, Pak Syarif. Ya, saya lihat memang vaksinasi kita belum maksimal ya. Masih ada daerah-daerah seperti di daerah saya ini masih ada yang sudah 15%. Karena masyarakatnya masih, terutama masyarakat yang di daerah-daerah itu masih menganggap bahwa vaksin ya mungkin mereka juga ada yang takut ya sendirinya, kemudian juga menganggap vaksin macam-macam dan lain-lain gitu. Nah, makanya saya kira memang lebih yang diutamakan, kalau saya bisa memberikan masukan, sebaiknya itu yang ditekankan itu adalah syarat vaksinnya. Jadi masyarakat itu untuk bepergian sudah melaksanakan vaksin yang kedua, dosa lagi ke satu. Ya. Itu selain vaksin juga memacu masyarakat untuk bisa melakukan vaksin, yang kedua biayanya tidak memberatkan masyarakat, kan ini bebas ya. Ya kalau bisa sudah mulai dibuka juga umpamanya vaksin ketiga kalau memang itu sudah dianggap ampuh dengan booster umpamanya. Dan biar masyarakat ada yang secara mandiri untuk melakukan itu. Saya melihat itu mungkin lebih efektif karena pendekatannya kan pendekatan ilmiah itu. Vaksin itu kan sudah melakukan penelitian yang panjang. Melakukan penelitian itu untuk mengantisipasi terhadap penularan itu. Nah, ini kan sudah pendekatan ini saja kita masih ragu, ya gimana? Oke. Kalau kita bicara mengenai di segmen sebelumnya kita sempat singgung soal harga. Ini kan sudah diturunkan lagi, Presiden sudah meminta harganya 300.000 dari sempat 1 juta ya kalau tidak salah. Ini Anda bisa menilai sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat? Ya, saya kira itu cukup baik. Artinya sudah melihat untuk meringankan beban masyarakat. Cuma memang kan pertama juga harus dilihat dari sisi waktu. Waktunya kan 12 jam. Kita ini kan juga harus dilihat dari sisi keperluan masyarakat. Ya. Nah itu 12 jam menunggu itu apakah kita, padahal kita kan mau berangkat itu harus apalagi tiket pesawat sekarang. Dengan keterbatasan pesawat, keterbatasan armada kita untuk pesan itu kan harus melihat dulu apakah kita positif atau negatif. Bagaimana juga bisa mempercepat proses itu dengan 300.000 itu tidak, sekarang ini kan ada masih jalan pintas, pakai tol atau pakai jalan biasa. Yang tol umpamanya harganya tetap saja mahal, 600.000, 700.000, sama juga sekarang itu bervariasi
mau yang 6 jam sekian, mau yang 10 jam sekian, mau yang 12 jam sekian. Seharusnya kalau memang mau diturunkan, turunkan saja. Waktunya juga tidak bervariasi, samakan saja. Nah, kemudian juga mungkin dibuka ya lebar sedikit, tentu dengan standar yang sudah ditetapkan, standar PCR itu yang bisa akurat hasilnya. Jadi, dan itu saya kira lebih baik dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya keterpaparan. Karena begini, kalau 12 jam itu kan cukup lama, Mas. Iya, iya. Apalagi ada yang 14 jam. 12 jam itu dari kita periksa, setelah periksa kita pergi ke mall, pergi kemana, tidak juga menutup kemungkinan kita terpapar dengan pihak lain yang sudah juga punya bibit virus. Sehingga dengan demikian pada saat kita naik transportasi itu juga kita membawa itu. Membawa virus. Oke, pada akhirnya Anda mau mengatakan bahwa jangan-jangan strategi yang diharapkan untuk menekan angka penyebaran COVID justru kalau salah langkah malah bisa kembali melonjak angka penyebaran COVID-nya? Iya, bisa saja. Yang kedua yang jelas akan memukul lah beberapa sektor ya, sektor pariwisata, industri transportasi, pasti akan yang tentu akan juga membawa dampak pada ekonomi di daerah. Ini harus dilihat lah ya secara menyeluruh terhadap hal ini. Oke. Kalau bagaimana ke depannya mungkin Komisi 5 DPR untuk mungkin lebih, saat ini kan kita masih mendengar pernyataan dari kalau saya melihatnya itu ini kan dalam waktu yang penting dilakukan secara akurat. Mungkin walaupun tidak terlalu besar ya. Keakuratan yang kata sekitar 60-70. Kenapa tidak menggunakan dengan antigen? Ya? Tapi antigennya itu dilaksanakan di tempat keberangkatan itu. Apakah di bandara dengan waktu interval sekian? Ya tentu kita harus memperbanyak tempat-tempat. Ya tentu menambah tenaga. Ya. Artinya bagaimana supaya tidak terjadi penumpukan. Kemudian itu kan harus bisa diatur semua, bisa diprediksi. Pertama biayanya murah, yang kedua pada saat naik pesawat itu ketahuan kalau dia itu terpapar ya. Walaupun CT-nya beda dengan CT-nya PCR, mungkin ya lebih PCR itu kan lebih detik. Tetapi paling tidak untuk sementara itu bisa ketahuan. Nah, kalau mau diberlakukan PCR, dilakukan pada saat dia sampai ke tempat. Oke. Tujuan gitu. Nah, jadi PCR-nya berlakukan. Mereka yang datang tuh berlakukan PCR di tempat tujuan di sana. Kan bisa di bandara, bisa bisa di bandara, bisa di pelabuhan, bisa di stasiun. Ya tentu kita memperbanyak itu. Itu artinya solusi memberikan kemudahan. Yang kedua juga ya supaya industri angkutan kita ini bisa berjalan, ya, walaupun tidak semaksimal, kemudian juga sektor-sektor lain kan bisa bergerak. Daripada kita sebelumnya sudah kita berlakukan itu. Saya kira pemerintah juga akan membuat akan terjadi buat malakama juga ketika semua transportasi akan digunakan dengan PCR. Itu bisa kereta api, bus, kemudian kendaraan pribadi. Tadi itu kita berlakukan kereta api, berlakukan bus, orang akan beralih kepada angkutan pribadi. Taksi, sewaan dan sebagainya bisa berlaku itu. Juga sama juga nanti ketika mereka juga terpapar, membawa juga ke daerah, terjadi juga lonjakan gitu. Baik. Mungkin terakhir dari Pak Syarif, mungkin himbauan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa setiap kebijakan ada celah, bagaimana meyakinkan masyarakat untuk sama-sama tertib, teratur, tidak mengambil celah itu. Bahwa masalah virus corona ini atau virus COVID-19 ini adalah merupakan
kepentingan kita bersama, menjaga safety kita bersama. Kenapa? Karena memang virus ini interaksinya, fasilitasnya, ya, sarananya itu adalah manusia. Jadi ketika kita terpapar, juga kita bisa memaparkan kepada keluarga dan semuanya orang yang ketemu kita. Nah, sehingga dengan demikian, pertama masyarakat harus disiplin terhadap hal-hal ini, ya, untuk menjaga bahwa mereka itu tidak bebas terhadap virus ini. Juga mereka bisa membuat susah kepada orang lain. Itu yang kedua, ya tentu disiplin prokes itu selalu diterapkan. Yang ketiga, saya mengimbau masyarakat tidak lagi takut untuk bervaksin. Datang di tempat vaksin, sekarang vaksin sudah dibuka di mana-mana, masyarakat, ormas, partai, semuanya sudah melakukan vaksin. Jangan lagi takut masyarakat. Ini yang perlu edukasi ini kepada masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Yang sekarang saya lihat di daerah-daerah masih belum maksimal. Oke, semoga nanti kita tidak juga berharap bahwa terjadi buah si malakama tadi ya. Semoga libur Nataru ini bisa dimanfaatkan masyarakat, tetap disiplin sehingga tidak terjadi lagi rem darurat seperti yang terjadi sebelumnya. Pak Syarif, terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat selalu Pak Syarif. Iya, sama-sama. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.